Senang sekali bisa terhubung kembali dengan Pak Wayan. Jadi Ya. gini, Pak Wayan, sekarang ini kan rame-rame orang pada berbondong-bondong ganti KTP. Oh, Kolom KTP itu, Pak. oh iya. Kolom agama itu. Mhm, Jadi penghayat kepercayaan. mhm, ya, Nah, itu kan sebenarnya memang secara regulasi sudah disahkan juga sama Mahkamah Konstitusi. mmm, Nomor 97 tahun 2016 kalau nggak salah yang ya, mengamanatkan pencatatan penghayat kepercayaan dalam ya, dokumen kependudukan gitu. ya, Nah, cuman yang jadi masalah gini Pak Wayan, kan beberapa teman-teman di penghayat kepercayaan tuh di beberapa kota kan udah masif banget gitu ya, di Tangerang, di ya, Magetan. Nah, bagaimana supaya kebijakan ini tidak menimbulkan semacam kayak apa ya Pak Wayan ya, konflik dengan lembaga keagamaan tertentu gitu. Nanti pandangan Pak Wayan seperti apa? Karena ini MUI itu belum-belum sudah ngeluarin statement, wah ini bahaya ini. Nah, bagaimana Pak Wayan merespon ini secara universal gitu barangkali? Seperti iya. apa Pak? Kalau penghayat kepercayaan, setiap orang kan punya sesuatu untuk dipercaya, Mas Hendra. Mhm, Pada akhirnya, semua orang itu kan harus percaya pada dirinya sendiri, oke. pada akhirnya. Mhm mhm. Pada akhirnya lagi, dia harus percaya pada Tuhan dalam dirinya. Bahkan ketika dia tidak lagi menyebut itu sebagai Tuhan. Entah dia sebut sebagai apa, sesuatu yang dia percayai itu. Nah, tapi kemudian ketika semua kembali dibawa kepada organisasi-organisasi yang berkenaan dengan kuantitas, bukan kualitas, maka tentu berkurangnya kuantitas dalam sebuah organisasi keagamaan, organisasi apapun itu, tentu akan berefek menimbulkan rasa takut. Hmm. Sama dengan orang takut kehilangan jumlah suku, Iya 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 iya. orang takut kehilangan jumlah ras, Mhm orang mhm takut mhm. kehilangan jumlah bangsa. Tapi kalau kita lihat, sekalipun ada suku yang hilang, ras yang hilang, tapi manusia kan nggak hilang. Iya iya, betul betul. Ya, kalau kita melihat lebih kecil dari ukuran manusia sebagai sebuah keluarga besar, nah yang terjadi adalah kita takut suku ini hilang, suku itu hilang, ras ini hilang, ras itu hilang, kemudian organisasi agama ini berkurang dan sebagainya. Padahal yang kita butuhkan dalam dunia keagamaan itu kan membawa orang percaya pada dirinya sebenarnya. Ya, apalagi kalau misalnya penganut kepercayaan itu yang dianut kan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Iya betul. Nah, bahwa kemudian dia memilih menganut kepercayaan dengan ritual-ritual yang berkenaan dengan apa yang sudah diajarkan leluhurnya, itu kan biasa. Kalau selama hidup misalnya, agama agama Islam misalnya, agama Islam kan mengajarkan kita hormat kepada orang tua, betul nggak? Apakah cucu diajarkan menghormat kepada kakek neneknya? Kira-kira Mas, iya kan? Mhm. Cucu diajarkan menghormat pada kakek neneknya. Atau buyut diajarkan menghormat kepada orang tua kakek neneknya. Iya. Bahkan ketika kakek neneknya atau leluhurnya itu sudah nggak. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa setiap agama itu mengajarkan orang percaya dan hormat kepada leluhurnya. Kan itu intinya. Terus kalau kita percaya kepada leluhur di tempat di mana kita dilahirkan, lalu masalahnya di mana? Orang Bali percaya pada leluhur orang Bali. Orang Jawa percaya pada ajaran leluhur orang Jawa. Orang Sunda percaya pada ajaran leluhur orang Sunda. Orang Ibrani misalnya, atau orang Yunani, atau orang Arab misalnya, percaya pada ajaran leluhurnya, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Jadi kalau yang dipercayanya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, apapun namanya itu, lalu kemudian dia menggunakan cara-cara yang diajarkan leluhurnya, kan ada yang salah di situ. Mmm. Lalu apa yang kemudian harus dipertentangkan dan membuat
sesuatu tuh heboh gitu. Nah, yang terjadi kan kita di mana-mana dari dulu sering diajarkan tentang kesamaan, bukan kebersamaan. Oke. Kesamaan itu artinya apa? Semua harus sama. Sementara kebersamaan itu artinya apa? Walaupun berbeda tetapi bersama. Nah, kalau kita sudah melihat dengan cara demikian, maka kita tidak terlalu peduli mau dia agama apa, mau dia aliran kepercayaan apa, sepanjang tujuannya sama, sama-sama mendamaikan, sama-sama membuat dia percaya pada kehidupan ini. Lalu masalahnya di mana coba? Orang yang memiliki kepercayaan pada akhirnya akan mati. Orang yang memiliki agama pada akhirnya akan mati. Orang yang tidak beragama pada akhirnya akan mati. Tapi secara manusia, semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin damai. Semua orang ingin hidupnya tenang. Kalau gara-gara dia memeluk sebuah agama dia bahagia, sudahlah. Gitu. Kalau karena dia memeluk sebuah aliran kepercayaan dia bahagia, kan sudah tercapai apa yang dia inginkan. Kenapa juga harus dipaksa untuk ikut kita? Misalnya nih, dalam sudut yang lain. Saya vegetarian. Saya bahagia dengan itu. Iya, iya, Pak. Apakah saya harus menyuruh semua orang mengikuti kebahagiaan versi saya dengan tidak makan daging? Ya nggak boleh, Mas Eko. Nggak boleh, nggak layak. Walaupun mungkin kita merasa itu lebih baik, lebih sehat dan sebagainya. Saya selalu berpikir, orang vegetarian mati, orang non-vegetarian mati. Tetapi orang vegetarian ingin bahagia dengan makanannya. Orang yang non-vegetarian juga ingin bahagia dengan makanannya. Kalau itu sudah mereka dapatkan, sama-sama bahagia. Lalu apa masalahnya? Mau dia beragama, mau tidak beragama, bagi saya, Mas Hendra. Selama itu membuat dia bahagia, tidak apa-apa. Mau dia beragama, tidak beragama, sepanjang dengan itu dia bisa menghormati kemanusiaan, itu jauh lebih penting. Outputnya menjadi lebih penting. Lebih penting daripada dia beragama tapi menyakitin orang. Iya, benar. Apa gunanya? Tujuan agama diturunkan oleh para guru suci, oleh orang-orang yang mengalami pewahyuan. Itu kan tujuannya membawa orang pada kedamaian. Ya setidak-tidaknya mencapai kebahagiaan surga lah. Kalau orang nggak membutuhkan kebahagiaan surga, tapi kebahagiaan lebih besar dari surga, yaitu menyatu dengan Tuhan langsung, Sang Pencipta surga. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Jadi kalau dia merasa dengan cara ini saya bisa mencapai Tuhan, nggak ada masalah. Makanya pernah diajarkan dalam Bhagavad Gita, jalan apapun yang kau tempuh, jika itu menuju kepadaku, akan aku terima. Itu ajaran universalnya. Orang Roma bercerita tentang banyak jalan menuju Roma. Nah, di Indonesia ini Mas Hendra, ada orang makan sagu, ada orang makan ketela, ada orang makan nasi, ada orang makan roti, gandum, dan sebagainya. Tujuan utamanya apa? Kenyang. Perbedaannya mereka makan sumber karbohidrat yang berbeda. Tapi kalau sama kenyang dibuat, masalahnya di mana? Sorry ya, saya nggak lagi makan nasi. Iya. Saya makan ketela, it's okay, selama dia kenyang. Nah, maka kalau misalnya nih, Mas Hendra pernah menempatkan saya di sebuah hotel. Di hotel itu, makanannya macam-macam. Minumannya macam-macam waktu breakfast. Ya, senang nggak kira-kira saya? Harusnya senang. Senangnya kenapa? Karena banyak jalan menuju kenyang. Ya, Tapi, ya, banyak jalan menuju kenyang. Nggak ada yang perlu diperdebatkan di situ. Sama dengan banyak orang menemukan banyak jalan untuk menuju Tuhan. Mau beragama, mau aliran kepercayaan. Nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau kita ketakutan oleh hilangnya kuantitas. ini ego kelompok. Nah, itu tadi. Karena kita berpikir bahwa apa? Kenapa harus beramai-ramai? Harus itu yang penting. Sementara Tuhan itu mengajarkan kita, temukanlah aku di dalam dirimu, agar kamu percaya pada dirimu, bukan percaya pada kelompok. Karena tidak semua
kebenaran itu harus dipegang sama kelompok. Mhm mhm mhm. Dulu kebenaran yang mengajarkan agama itu berapa orang sih Mas Hendra? Di awal sekali, kan satu orang. Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, kan cuma satu orang. Iya iya. Bukan mengikuti kelompok, tapi orang-orang lah yang kemudian mengikuti. Ketika itu dianggap sebuah kebenaran, tidak ada masalah. Tuhan dari dulu sampai sekarang tuh sudah banyak yang berubah Mas Hendra. Orang-orang mungkin sudah tidak lagi memuja Tuhan sebagai Zeus, Iya. Atlantik atau siapa lagi itu. Sudah nggak ada. Itu hanya ada dalam sejarah. Sekarang sudah berubah lagi nama-nama Tuhannya. Contoh nih Mas Hendra. Waktu kita kecil, ketika disuruh menggambar matahari, apa yang kita gambar mataharinya? Matahari ada matanya, ada mulutnya. Betul. Dan kita sangat percaya itulah yang benar waktu kita kecil. Setelah kita beranjak dewasa, mungkin kita mulai menggambar matahari, tidak ada gambar matanya, cuma ada gambar cut 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 seperti itu. Tapi setelah lama-lama, kita mungkin nggak menggambar seperti itu lagi. Maka penggambaran kita tentang Tuhan pun akan terus berubah-ubah. Masalah nggak di situ? Ya nggak masalah. Waktu kita kecil, aku bercita-cita pengen punya rumah. Rumah kayak apa kita gambar Mas Hendra, kalau Mas Hendra ingat. Pasti kotak, di atasnya segitiga, Iya, ada jendela satu. betul. Sekarang setelah kita punya uang, bisa beli rumah, mau nggak bikin rumah kayak gitu? Nggak mau lagi. Kita memerlukan sesuatu yang Iya iya. menurut kita lebih sempurna. Fasenya udah berbeda. Ya, maka ketika dulu kita percaya pada Tuhan yang seperti ini, lalu kepercayaan kita kemudian berkembang kualitasnya kepada Tuhan yang lebih universal. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah. Ya, karena setiap agama bagi saya, Mas Hendra, setiap agama itu mengandung universalitas. Kalau dia telusuri lebih dalam dan lebih tinggi. Tapi kalau kita hanya berdiam di akar itu bahasa Latinnya mungkin radix, membuat kita radikal, radikal Itu gitu. sih masalahnya. Ya, jadi nggak dapat kita sesuatu ya Mas Hendra. Makanya seorang astrolog, fisikawan siapa ya lupa aku. Ya. Jadi orang beragama itu dia menyembah sesuatu yang tidak terlihat, namun paradoksnya dia menghancurkan sesuatu yang terlihat berupa alam tanpa mereka sadari bahwa sesuatu yang dihancurkan itu adalah Tuhan yang mereka sembah sendiri gitu. Nah ini kan semacam kayak pemisahan antara apa tuh namanya iman, memisahkan antara Tuhan dan bumi dengan alam semesta itu kan sesuatu yang paradoks banget gitu. Beragama tapi kelakuannya, perilakunya justru malah kebalikannya gitu ya Pak ya. Nah, saya kembali potong Mas Hendra. Itu mirip seperti misalnya ada yang mengatakan begini misalnya. Wah, saya sangat cinta dengan Pak Dokter sebagai seorang penulis. Katanya sambil merobek-robek buku saya. Kebayang nggak Mas Hendra? Betul. Dia mencintai saya sebagai penulis tapi merobek-robek tulisan saya. Harusnya Dia mengoleksi ya Pak? Mengoleksi dan membaca dan menyayangi. mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mencintai sang pencipta sambil mengobrak-abrik ciptaannya. Apa bedanya di situ? Benar. Keren itu. Jadi saya mencintai penyanyi ini. Pernah dengar nyanyiannya nggak? Aku nggak mau dengar nyanyiannya. Aku benci dengan semua lagu-lagunya. Tapi aku mencintai penyanyi itu. Gimana caranya? Bullshit itu ya. Mencintai sang pencipta sambil menghancurkan ciptaannya gitu. Iya. Nah, lebih dalam lagi Pak Wayan tentang apa tuh namanya keberadaan teman-teman nih yang mulai pada rame kan di Dukcapil, beberapa kabupaten. Nggak tahu kalau di Bali kan sebenarnya sudah spiritual yang esensial itu saya lihat teman-teman di Bali udah mayoritas kayak gitulah ya, tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhurnya gitu ya. Tetapi yang di Jawa sekarang yang dipermasalahkan sama MUI katanya, wah penghayat kepercayaan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah agama karena nggak punya nabi, karena nggak punya kitab suci gitu katanya ya, nggak punya tempat ibadah gitu ya. Dan menyebut perubahan kolom agama katanya itu bisa
membahayakan akidah secara ideologis gitu. Ini gimana sih Pak Wayan atau mungkin jangan-jangan nih orang-orang yang ada di MUI perlu di ini ya, jangan hanya Polri yang direformasi ya. Jadi kualitas orang-orang yang ada di MUI juga barangkali perlu upgrade menjadi MUI 2.0 gitu barangkali supaya lebih aware, lebih sadar, lebih memahami sebuah pluralisme gitu. Gimana Pak Wayan? Menurut saya tuh begini Mas Hendra, kalau kita mencintai ajaran leluhur kita, maka jangan membenci siapapun. Kalau kita mau Mhm mhm. bertumbuh keyakinan, jangan pernah membenci keyakinan kita yang lama. Oke. Nah, kebanyakan konflik terjadi kan gara-gara apa? Orang pergi ke pacar yang baru, lalu menjelek-jelekkan pacar lamanya. Itu yang banyak terjadi. Ya, ketemu istri baru, mencaci maki istri lama. Guru spiritual baru mencaci maki guru spiritual Iya, lama gitu nah ya. itu. Jadi sama. Makanya ujung-ujungnya apa? Membuat orang yang ditinggal itu bereaksi duluan. Heeh heeh. Karena merasa jangan-jangan nanti ketika orang itu berpindah pada sebuah aliran kepercayaan, dia akan menjelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya. Hmm. Nah, ini yang tidak perlu terjadi. Kalau kita mau menganut aliran kepercayaan bertuhan, ya sudah jalankan tanpa pernah menyakiti siapapun. Kalau sudah demikian, kayaknya baik-baik aja sih situasinya gitu. Bahwa kemudian aliran kepercayaan misalnya dianggap tidak mempunyai nabi gitu misalnya kan. Orang Bali juga dulu kan ketika menjadi Hindu bingung cari nabinya. Terus? Akhirnya menjadikan Resi Wyasa sebagai nabinya. Oh. Karena dianggap Resi Wyasa adalah seorang yang mendapatkan wahyu untuk menuliskan Weda. Sementara dalam sejarahnya, Resi Wyasa itu adalah ia yang menuliskan kembali, mengelompok-ngelompokkan Weda menjadi 4. Jadi sudah ada sebelum itu sudah ada. Gitu. Jadi pewahyuan itu kan bisa kapan saja terjadi. Hmm. Ya, kalau sekarang di luar negeri, itu ada Neil Donald Walsh mengalami conversation with God. Ya, 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 ya. Bisa saja dia menjadi, kalau dia punya organisasi, dia akan jadi nabi. Nabinya itu setiap saat tuh ada. Bisa saja kalau kita berkiblat kepada Krishna, ya, Krishna yang membimbing Arjuna, kemudian memunculkan Bhagavad Gita, mungkin Krishna akan dijadikan nabi bagi yang memujanya. Kemudian yang mengikuti ajaran, kan ajaran moral banyak dalam Ramayana. Kisah Ramayana itu banyak ajaran moral. Yang mendapatkan wahyu untuk penulisan Ramayana adalah Resi Walmiki. Bisa saja kalau berkiblatnya ke Ramayana, Resi Walmiki kan dijadikan nabi. Nah, orang Bali itu banyak mendapatkan wahyu yang bukan datang dari luar. Di Jawa juga banyak. Contoh nih, kalau Mas Hendra mendapatkan atau pernah membaca buku-buku primbon itu, Legi Paing Pon Wage Kliwon, penanggalan-penanggalan itu yang masih dipakai di Bali. Coba cari tahu siapa sih penelitinya yang pernah membuat itu. Mereka bisa membuat kalender. Mereka bisa membaca pola karakter orang dari kelahiran-kelahiran primbon itu. Yang ngasih tahu mereka tuh siapa? Saya pernah mencari dalam meditasi, dalam perenungan, bagaimana sih cara orang itu menemukan itu? Iya Pak, gimana? Siapa yang mengajarkan mereka ilmu astronomi? Akhirnya saya percaya mereka mendapatkan itu ketika mendapatkan aliran pengetahuan dari semesta itu sendiri. Tapi mereka tidak tercatat. Tidak ada wajah mereka, tidak ada nama mereka. Karena orang-orang suci di masa lalu di Indonesia itu sering menuliskan sebuah ajaran-ajarannya, tapi nama mereka dianonimkan. Ada emputan tular. Ya, ada empu-empu yang dengan nama-nama bukan aslinya. Karena mereka ingin menganonimkan itu, tidak ingin dikenal. Seperti Nabi mungkin. Nabi kan juga tidak ingin dikenal. Jangan menggambarkan aku. Tapi orang kemudian mengenal nama beliau. Tapi kan wujudnya nggak boleh diinikan. Gitu. Nah itu yang saya lihat bahwa apa? Dasar-dasar ini agama itu bukan agama. Kalau didasarkan pada kriteria-kriteria itu,
Ya dulu juga nggak ada itu. Ya, tapi dengan munculnya agama-agama baru itu, ajaran-ajaran spiritual Nusantara, menurutku nih ya, kayak Ya, Primbon Jawa, terus kemudian kalau di Bali kalau nggak salah ada Warige atau mhm, apa gitu ya. ya, Saya kadang sering ya iseng-iseng mengkombinasikan antara Warige dengan ya, ChatGPT gitu. mhm, Dan kemudian untuk mendeteksi tanggal apa karakteristik seseorang, ya, terus perjalanan hidupnya dari umur ya, 0 tahun sampai 60 tahun, itu banyak yang terkejut loh. ya, Kok bisa tepatnya, sama ya? Kok bisa presisi ya? ya, Banyak yang kayak gitu. Nah, itu kan mulai kemudian apa tuh namanya, tereliminir ya, ya, dengan munculnya dogma-dogma agama-agama pendatang masuk. Ini klinik lah, ini begini-begini, biar orang tuh nggak apa, mudah dikontrol segala macam gitu. Faktanya kan memang demikian ya. gitu loh. Kalau orang Cina, dia punya Feng Shui, Hong Shui, Heeh. kemudian dia punya 5 elemen, elemen apa, elemen tanah, logam, kayu, dan mereka menjaga itu. Apa yang terjadi ketika mereka menjaga ajaran-ajaran leluhurnya itu? Cina negara besar, Iya 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 iya. Betul, Pak Wayan, betul. Cina negara besar, Jepang, Pak Wayan. Jepang juga Heeh. negara besar. Nah, kenapa Amerika, orang-orang Indian tidak lebih besar daripada para imigran yang masuk ke Amerika? Karena mereka tidak diizinkan berkembang budaya lokalnya. Oke, Australia paham juga paham. orang-orang aborigin tidak diizinkan berkembang. Maka yang terkenal itu adalah Australia yang pendatang, yang dikirim dari England dulu kan. Mhm mhm. Nah, Nusantara juga demikian. Nusantara dulu kan pernah berkembang pesat. Orang-orang belajar Buddha ke Sriwijaya. Hmm. Ada kerajaan Kutai di Kalimantan. Di Jawa ada Majapahit, ada apa lagi? Banyak kerajaan-kerajaan yang bagus di zamannya itu. Dan ketika ajaran-ajaran mereka yang sudah banyak belajar pada alam, sudah mendapatkan wahyu dari alam itu sendiri, kemudian ditenggelamkan, yang terjadi apa? Kita goyah di sini kan. Bingung, terjebak antara ini seperti kita begini Mas Hendra. Seperti roh yang baru mati, bingung. Ke surga apa ke neraka? Ini seperti berjalan di titian serambut di belah 7 atau titik ugal agil Mhm. atau Siratul Mustaqim. Mhm mhm. Itu simbolik kebimbangan. Nah, bangsa kita ini menurut saya sedang dalam kondisi itu. Satu sisi ajaran leluhur harus dipertahankan. Satu sisi banyak ajaran dari luar datang. Mereka terjebak, tidak mampu mengasimilasikan itu. Nah, Bali, Mas Hendra bisa tahu apa yang terjadi di Bali. Orang Bali sampai hari ini menjaga ajaran leluhurnya, tetapi tetap mengizinkan ajaran dari luar, dari India datang dalam bentuk Hindu, ajaran dari Buddha datang, mereka satukan, tetapi tidak menghilangkan tradisi leluhurnya. Mhm mhm. Maka ajaran-ajaran Hindu yang di India tidak semuanya terambil di sini. Hanya diambil yang sepenting-pentingnya. Nah, kalau di Jawa mungkin ada Islam kejawen, Mhm. ada Hindu kejawen. Sinkretis ya? Ya, sinkretisme itu yang terpenting, Mas Hendra. Nah, kalau Oke. sudah demikian, agama itu menjadi sesuatu yang sama indahnya dengan budaya. Mmm. Oke 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 oke. Ya, menurut saya gini, Mas Hendra. Agama itu, kitab-kitab suci itu membawa ajaran spiritual. Mungkin ada sains di dalamnya, sains spiritualisme. Tapi manusianya yang tinggal di tempat itu sudah membawa akar budayanya. Sehingga ketika bergabung itu sama sangat kuat Mas Hendra. Ajaran spiritualnya Mhm dapat, mhm. akar budayanya dapat. Tapi ini seperti penyatuan antara ayah dan ibu. Ajaran spiritual itu dari atas, dia turun dari wahyu. Akar budaya itu dapat dari mana Mas Hendra? Kalau bukan dari bumi tempat dia berpijak. Kalau ajaran wahyu yang turun menyatu dengan ajaran yang dari bawah, yang mengakar tadi, itulah disebut dengan penciptaan. Oke. Tapi ketika ajaran yang turun wahyu itu mematikan ibunya, dia seperti duda, Mas Hendra. Mmm. Duda itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang artinya menghasilkan anak-anak baru. Selama dia terus mengalami sinkretisme antara ajaran wahyu yang turun dari langit dengan ajaran bumi yang berupa
budaya yang tumbuh di situ, itu penciptaan. Artinya Pak Wayan ingin juga menegaskan bahwa kalau kamu jadi orang Islam, jangan jadi Islam Arab, tapi Islam Jawa, di mana tempat budayamu adat, di situ tetap kamu harus menjadi Sunda, kamu terus tetap jadi Bali, tetap jadi Jawa gitu kah? Saya mengagumi Bung Karno, Hah. dan Bung Karno mengatakan itu. Hmm. Ya, itu aja Mas Hendra. Kalau penemu bangsa kita yang Iya, menciptakan iya, Pancasila yang iya. mengatakan begini, mengatakan seperti itu, kenapa kita Iya, anak-anak oke. bangsa tidak mengikuti itu? Udah jelas ya. Sudah jelas sekali. Nah, tapi gini nih, kembali lagi soal fenomena warga yang berpindah tadi Pak Wayan, dari kolom Ya, penghayat kepercayaan itu kan eh banyak orang yang menganggap ini sebagai sebuah sekularisasi gitu ya. Artinya seolah-olah masyarakat tuh mulai meninggalkan institusi yang bernama agama gitu ya. Tapi di sisi lain, masyarakat katanya juga sedang mencari sebuah nilai-nilai spiritualitas yang otentik, kembali kepada ajaran yang selama ini sengaja untuk ditenggelamkan begitu ya ya, oleh tamu-tamu manca asing, orang ya, asing gitu, ajaran-ajaran dari luar gitu. Nah, menurut Pak Wayan gitu, ya. apa yang sebenarnya terjadi dengan kesadaran kolektif masyarakat kita hari ini gitu? Yang saya amati adalah, Mas Hendra, saya amati begitu. Ada musim di mana rumput-rumput itu menguning, Mas Hendra. Hmm. Seakan-akan mati segan hidup tak mau. Iya. Tapi begitu kemudian hujan turun dari langit, tidak usah disirami, mereka menyuburkan dirinya sendiri. Hmm. Saya percaya, jika itu kembali, maka yang melakukan itu adalah langit, Mas Hendra. Oke. Karena kalau bukan karena langit, tidak akan bisa. Gurun diubah oleh Cina, walaupun hujan belum datang. Bahkan dia menjadi gunung yang tandus, bahkan jadi gurun. Dia tidak bisa menghasilkan air di situ, karena tidak ada hujan. Iya. Tapi kemudian dia tanamin dari bawah. Dia suburkan lahan-lahannya. Sehingga lahannya yang kemudian menciptakan pohon-pohon yang kemudian mengundang air datang. Jadi bisa airnya datang dari langit, bisa buminya menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan air dengan menjadikan embun, udara lembab menjadi embun. Artinya apa? Kalau di Indonesia sedang terjadi itu, bisa karena langitnya yang menyuburkan, bisa karena buminya sendiri sedang melakukan itu. Bumi Nusantara melakukan itu. Oh, oke, 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 oke. Saya hanya menonton. Menonton sambil mengamati kebenaran dari ramalan-ramalan. Iya, iya, iya. Ya, Tapi memang di sisi lain ya Pak Wayan ya, ya, ketika kita melihat sebuah fenomena ini gitu Pak, radikalisme agama dan polarisasi keyakinan itu kan di era modern ini kan semakin apa ya Pak, semakin masif gitu. ya, Tapi dengan munculnya kelompok-kelompok penghayat kepercayaan yang mulai berani untuk kemudian menampilkan ajaran-ajarannya di publik, di media sosial, dan anak-anak muda yang kembali pakai ikat kepala ya, eh, ya, sambil ya, menggunakan pakaian-pakaian adat Nusantara, ya, nilai-nilai kearifan lokal diangkat. Ini kan sebenarnya langkah yang cukup atau kemudian kondisi yang cukup diidealkan untuk ya, menyeimbangkan wajah spiritual ya, Nusantara kita, wajah spiritual Indonesia yang selama ini terlihat kaku gitu ya, menjadi lebih cair dan dialogis gitu. ya. Orang rindu setelah kehilangan biasanya itu, Mas Hendra. Orang rindu setelah lama Betul, kehilangan. betul. Ya dulu pakaian itu yang ngetop itu yang cutbray. Setelah itu pernah berubah. Lama-lama nanti muncul lagi yang cutbray. Di dunia spiritual juga sama, Mas Hendra. Ada yang suka mendaki gunung, sampai di puncak dia merasa paling tinggi, akhirnya membumi. Setelah bosan di bumi, ingin mendaki gunung lagi. Gitu. Nah, Nusantara ini pernah memiliki sebuah ajaran spiritual yang mungkin sangat membahagiakan mereka. Sehingga sudahlah coba-coba yang lain. Gitu. Setelah dia sadar secara roh tanahnya, roh buminya,
itu sadar, dia rindu untuk kembali kepada dirinya sendiri. Ya kan kadang-kadang kita seperti itu Mas Hendra. Setiap manusia pada suatu ketika akan digiring untuk rindu pada dirinya sendiri. Makanya Abraham Maslow menulis kebutuhan manusia di puncaknya adalah aktualisasi diri. Satu manusia. Sekelompok manusia Nusantara suatu ketika akan merindukan aktualisasi dirinya. Aku anak siapa? Ketika aku anak siapa, lalu kenapa aku seperti orang lain? Nah, di situ dia akan rindu. Ya, Iya, Pak. Jadi kalau kita melihat ya, ajaran-ajaran teman-teman di penghayat kepercayaan itu kan ya, sebenarnya mirip-mirip juga dengan ajaran atau makna spiritual secara universal ya, yang kemudian mengajak manusia untuk menghayati kehadiran Tuhan lewat alam. ya, Dan teman-teman di Hindu melakukan itu, ya, membuktikan itu gitu. ya. Terus kemudian eh berbuat baik gitu ya, menghargai sesama gitu. Apa sih Pak namanya? Apa Trihita Pak? Karana. Trihita Karana ya? Ya, Oke, nah ini kan merupakan sebuah jalan lain menuju kesadaran ilahi tanpa ya, harus penganut kepercayaan itu berbenturan dengan institusi agama tertentu gitu. ya. Contoh misalnya begini Mas Hendra. Kalau orang Bali nih, diajarkan Trihita Karana. Dia menghormati Tuhan yang ada di Parahyangan, di tempat suci dan di alam-alam gaib. Dia juga menghormati Tuhan yang ada pada manusia, dan dia juga menghormati Tuhan yang ada pada semua makhluk hidup dan seluruh isi alam. Apa bedanya? Kenapa dia bisa menghormati semua itu? Karena di mana-mana dia lihat Tuhan. Apa bedanya dengan di ajaran Islam misalnya? Kemanapun engkau menghadap, di sana semua wajah Allah gitu misalnya. Trihita Karana itu memiliki kemiripan, lalu mengaplikasikan itu. Kemanapun aku menghadap, di sanalah engkau. Ini ajaran apa? Tattwa Masih. Itu pun engkau, itu pun engkau, itu pun engkau. Karena itu pun engkau, maka aku menghormati engkau di sana. Terus kalau misalnya di Islam, ada ajaran, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Pada orang beragama A, ada wajah Allah, ada di situ. Ada. Harus dihormati tidak? Harusnya ya. Pada orang-orang yang memiliki memeluk aliran kepercayaan, ada wajah Allah enggak di situ? Enggak. Kalau kita katakan enggak, maka tepat pada saat itu kita sedang mengcounter kata-kata kita tadi bahwa kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Kalau kita konsisten dengan itu, mau dia penghayat kepercayaan apa tidak, mau dia sekuler apa tidak, yang kita lihat hanyalah wajah-wajah dia. Lalu penting nggak kita bertikai dengan orang-orang yang berbeda dengan kita? Kan diajarkan juga, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya apa? Kamu jangan mengganggu aku pun tidak akan mengganggu kamu. Kan harusnya begitu, kalau saya tidak salah paham. Ya kalau sudah demikian, apapun agam-agamanmu, agam-agaman, peganganmu, mau kamu berpegang pada ini sebagai kepercayaanmu, ya sudah. Maka itulah agam-agamanmu. Sedangkan aku, ini agam-agamanku. Ini agamaku. Indonesia kalau dihitung kan ada berapa banyak tuh aliran kepercayaan Mas Hendra. Iya betul. Ya, saking banyaknya, kita nggak perlu harus meniadakan itu kan. Ya, nggak perlu harus menyamakan. Hidup ini bukan matematika murni yang harus selalu main persamaan-persamaan. Tapi kalau kemudian tadi disampaikan bahwa sebenarnya alam itu adalah wajahnya Tuhan yang tampak gitu ya. Ya. Sementara kemudian tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam ormas misalnya, sebagai representasi dari agama tertentu, terus justru kemudian rebutan tambang untuk mengeksploitasi alam gitu ya. Nasihatnya Pak Wayan seperti apa? Bagaimana caranya kita memperlakukan alam ini bukan sebagai objek, tetapi lebih pada sebagai manifestasi ilahi? Di ajaran Hindu itu ada setidak-tidaknya di kaum pemerintahan, tiga lah, atau minimal 4. Ada kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra.
Sudra itu kaum pekerja. Oke. Itu maksudnya yang memikirkan dirinya sendiri gitu ya? Enggak sih, enggak ke Enggak? arah sana. Karena kalau dibilang mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, kalau petani itu yang memikirkan diri sendiri apa semua orang? Nelayan dia pikirkan diri sendiri apa semua orang yang Iya, suka iya, ikan? iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Dia pekerja. Kemudian Wesya pedagang, Ksatria pemimpin, Mm-mm. Brahmana yang mendampingi mereka semua. Mm-mm. Nah, kita ambil sekarang ke dunia tadi itu. Dalam pertambangan itu kan ada penambangnya, Iya, pekerjanya. iya, iya. Lalu ada yang berdagang hasil tambang. Lalu ada pemerintahan di situ. Kaum Brahmana itu, orang-orang suci, adalah orang-orang yang mendampingi mereka agar tidak sembarangan mengeksploitasi dan menghancurkan. Hmm. Itu tugasnya si Brahmana, kaum Brahmana datang di situ. Mendampingi ya, Mendampingi, bukan mengeksekusi. bukan mendorong ini. Iya, iya, iya. Itu. Berarti kalau justru sebaliknya, Ya. berarti kaum sok suci gitu ya? Nah, kebalikan. Kan itu tugasnya kalau di tataran kerajaan kan begitu, Mas Yata. Betul, 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 betul. Karena kalau tidak dibimbing oleh orang-orang suci atau yang Heeh. disucikan atau yang dianggap menguasai kitab suci, yang punya rem yang bijaksana, kalau dia tidak berperan di situ, maka penambangan liar terjadi. Nah, tugas dia tuh mendampingi agar tidak begitu. Jangan lupa ya, habis menambang reboisasi. Jangan lupa, jangan terlalu banyak kamu hancurkan. Nah, tugasnya di situ. Tapi kapan kemudian si Brahmana ini malah memainkan peran sebagai pedagang, malah memainkan peran sebagai penambang, ini berbahaya. Tapi kalau ini sudah menjadi semacam kayak dosa ekologis gitu, Pak Wayan. Iya. Nah, itu menurut Pak Wayan sendiri gitu, bagaimana cara memperbaiki hubungan spiritual manusia dengan alam agar tidak jadi kerusakan ekologis yang begitu masif gitu. Karena kan ini sudah ya sudah terlanjur ya, dominasi manusia atas alam ini, polusi, Ya, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam ini kan udah hancur-hancuran gitu. ya, Orang nggak cukup, Pak Wayan, ya, punya 100 miliar tuh nggak cukup, nggak cukup. ya, Mikirkan anaknya, mikirkan ya, cucunya gitu kan. ya. Kasihan ya, kasihan. 100 miliar nggak cukup, Ah, kasihan. ah. Ya, ada dalam sejarah, Mas Hendra. Ketika kekacauan terjadi, di situ dibutuhkan lahirnya Dwija Indra. Apa itu? Dwija itu orang suci, Ah, tapi juga Indra, seorang kesatria. hmm. Kesatria ini. Nah, kalau itu mungkin Satrio Piningit atau apa gitu. Artinya apa? Dia orang suci, Hmm. memiliki kebijaksanaan seperti orang suci, sekaligus keberanian, keteguhan seperti seorang kesatria. Ini baru bisa. Nah, kapan itu datang saya nggak tahu. Tapi tugas kita memilih, menemukan orang yang memiliki sifat kesatria, tidak takut pada apapun, berani dimanapun, tapi memiliki kesucian batin. Hmm. Kesucian batin untuk apa? Untuk dia bisa menasihati dirinya agar tidak tergoda. Tidak tergoda untuk apa? Untuk menjadi pedagang, untuk menjadi begini gitu. Hmm. Ya, Oke, ya, mungkin yang terakhir Pak Wayan, ya, ini nasihat ya, buat kita semuanya gitu. Jika memang menyembah Tuhan itu yang sejati itu salah satunya adalah menghormati alam gitu. ya, Praktik teman-teman di desa, ya. di Mm-mm. kota yang bisa dilakukan agar iman kita itu tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga bisa dibuktikan melalui sebuah tindakan ekologis. Itu tuh gimana caranya, Sederhana. nasihatnya? Jangan sibuk menghormati roh pada pohon sambil mematikan pohon. Jangan sibuk menghormati roh-roh yang menguasai lautan sambil merusak lautan. Jangan sibuk menghormati roh-roh yang menjaga sungai-sungai sambil merusak sungai. Jangan sibuk memuja gunung sambil merusak gunung. Jangan sibuk menyembah apa, menghargai hutan tetapi melakukan pembalakan liar pada hutan. Karena apa dalam bahasa Islam saya lupa nama itu. Kita hadir ke sini untuk
menjaga keindahan itu apa namanya? Saya lupa namanya. Khalifa fil ard. Hah? Khalifa fil ard apa? Bukan. Ada di Islam tuh bagus ajarannya. Pokoknya itulah ya. Ya bagus sekali, sudah sering diucapkan Mas Hendro. Heeh. Intinya apa? Kita di sini untuk menjaga keindahan bumi itu. Oke. Apa namanya itu? Rahmatan lil Oh, alamin. rahmatan lil alamin. Kan sudah biasa. Iya. Hal-hal yang sudah biasa Rahmatan kenapa lil- tidak dilakukan aja? Sekarang rahmatan lil alaminnya mana gitu ya? Ya itu aja, gitu. Sederhana itu kan. Ya, kita hanya perlu. Saya melihat ajaran Islam itu bagus-bagus. Contoh misalnya, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun yang kulakukan selalu atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana hal seperti itu dilakukan dalam bentuk kekerasan? Iya. Nah, itu aja contoh. Baik. Dalam banyak hal kita hanya perlu serius, konsisten, mengamalkan bahkan satu ajaran. Oke. Ya, Pak Wayan, Ya. terima kasih banyak atas perspektifnya. Mudah-mudahan ini memberkaya kita, memberkaya khasanah kita untuk terus belajar, bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin baik, sinergis dan kontributif terhadap sesama manusia dan alam semesta. Boleh pesan satu? Mas? Oke, monggo Pak Wayan. Aku menciptakan bumi untuk menjaga hidupmu. Tapi jika kau menghancurkan bumi, bagaimana aku bisa menjagamu? Terima kasih Pak Wayan.